Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya Siti Nur Haritsa Rinjab, NIM 2011235 dari kelas H1A. Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang materi yang sudah diberikan oleh Bapak Abdurrahman tentang bab 3 yang dimana menjelaskan artikel, makalah, dan laporan penelitian. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ada artikel hasil penelitian. Nah, hasil-hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel untuk kemudian diterbitkan dalam jurnal-jurnal memiliki kelebihan-kelebihan dibanding dengan yang ditulis dalam bentuk laporan teknis resmi. Nah, laporan teknis resmi ini memang dituntut untuk berisi hal-hal yang menyeluruh dan lengkap sehingga naskahnya cenderung tebal dan direproduksi dalam jumlah yang sangat terbatas. Nah, dan akibatnya hanya kalangan yang sangat terbatas saja yang dapat membacanya. Sebaliknya, hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel biasanya dituntut untuk berisi hal-hal yang penting-penting saja. Oleh karena, setiap kali terbit, sebuah jurnal memuat beberapa artikel sehingga ruang yang tersedia untuk sebuah artikel terbatas. Nah, jurnal yang diterbitkan oleh suatu fakultas akan dibaca sedikitnya oleh para dosen dan ataupun karyawan. Nah, serta mahasiswa di fakultas tersebut sehingga hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel di jurnal akan memiliki pembaca yang jauh lebih banyak daripada laporan penelitian teknis resmi. Nah, penulisan artikel menggunakan sistematika tanpa angka ataupun abjad. Nah, di dalamnya itu terdapat judul, nama penulis, sponsor, abstrak, dan kata kunci, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan dan saran, dan daftar rujukan. Selanjutnya adapun artikel non penelitian. Nah, istilah artikel non penelitian ini mengacu kepada semua jenis artikel ilmiah yang bukan merupakan laporan hasil penelitian. Artikel yang termasuk kategori artikel non penelitian antara lain itu berupa artikel yang menelaah suatu teori, konsep atau prinsip, yang mengembangkan suatu model, mendeskripsikan fakta atau fenomena tertentu atau opini, menilai suatu produk, dan masih banyak jenis yang lainnya. Nah, karena beragamnya jenis artikel ini, maka cara penyajiannya di dalam jurnal sangatlah bervariasi. Nah, penulisan artikel menggunakan sistematika tanpa angka ataupun abjad. Sebuah artikel non-penelitian ini berisi hal-hal yang sangat esensial. Nah, karena itu biasanya jumlah halaman yang disediakan tidak banyak. Contohnya antara 10-20 halaman. Nah, unsur pokok harus ialah dalam artikel non-penelitian dan sistematikanya, yaitu terdapat judul artikel, nama penulis, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, bagian inti, penutup, dan juga daftar rujukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke makalah. Di makalah ini yaitu salah satu tujuan pokok penulisan makalah ialah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang ditulis dengan dilengkapi penalaran, logis, dan pengorganisasian yang memang perlu diketahui dan diperhatikan. Makalah yang merupakan salah satu jenis karangan ilmiah memiliki ciri atau karakter seperti ini. Yang pertama, secara umum, ciri makalah terletak pada sifat keilmiahannya. Artinya, sebagai karangan ilmiah, makalah memiliki sifat objektif, tidak memihak, berdasarkan fakta, sistematis, dan logis. Isi dan sistematika penulisannya yaitu yang pertama, bagian awalnya. Nah, bagian awalnya terdapat halaman sampul, daftar isi, daftar tabel, dan gambar jikalaupun ada. Selanjutnya bagian inti yang di dalamnya terdapat pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini terdapat latar belakang penulisan makalah, masalah atau topik bahasan. Ketiga, tujuan penulisan makalah. Selanjutnya di bagian inti yang kedua yaitu terdapat teks utama, dan yang ketiga yaitu penutup. Kita masuk ke bagian akhir. Yang bagian akhir di dalamnya terdapat daftar rujukan dan juga lampiran jikalaupun ada.
Nah, selanjutnya kita masuk ke laporan penelitian. Nah, di laporan penelitian ini terdapat laporan penelitian kuantitatif. Apa sih laporan penelitian kuantitatif itu? Nah, laporan penelitian kuantitatif disajikan secara lugas, objektif, dan apa adanya. Nah, isi pokoknya ialah apa yang diteliti, bagaimana penelitian dilakukan, hasil-hasil, serta kesimpulan penelitian. Sistematikanya seperti ini. Nah, bagian awal yaitu hal-hal yang termaksud dalam bagian awal ialah terdapat sampel judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar gambar, daftar lampiran, dan daftar lainnya. Nah, yang kedua yaitu bagian inti. Bagian inti ini terdapat bab 1 yaitu pendahuluan, yang dimana di dalamnya terdapat A. Latar belakang masalah, B. Rumusan masalah, C. Tujuan penelitian, D. Hipotesisi penelitian jikalaupun ada, E. Kegunaan penelitian, F. Asumsi, G. Ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, H. Definisi istilah atau definisi operasional. Nah, yang kedua bab 2 kajian pustaka. Terus bab ketiga yang dimana bab ketiga ini terdapat metode penelitian, yaitu di dalamnya terdapat A. Rancangan penelitian, B. Populasi dan sampel, C. Instrumen penelitian, D. Pengumpulan data, E. Analisis data. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 4 yaitu hasil penelitian, yang dimana di dalamnya terdapat A. Deskripsi data, B. Pengujian hipotesis. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab kelima yaitu dimana di dalamnya terdapat pembahasan. Nah, pembahasan ini mengisi tentang tujuan penelitian, data-data penelitian di dalamnya. Selanjutnya kita masuk ke bab ke-6 yaitu penutup. Nah, pada bagian penutup ini memuat daftar rujukan dan lampiran-lampiran. Oke, kita masuk kedua yaitu laporan penelitian kualitatif. Nah, laporan penelitian kualitatif haruslah mampu memberikan gambaran yang utuh dan konseptual tentang topik yang diteliti. Nah, terdapat 3 model format yang dapat digunakan dalam menulis laporan penelitian kualitatif, yaitu format tetap 1, format tetap 2, dan format bebas. Nah, bagian awal yaitu terdapat halaman sampul, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar gambar, dan daftar lampiran. Selanjutnya kita masuk ke bagian inti. Nah, bagian inti ini terdapat alternatif 1 atau format tetap 1, yang dimana di dalamnya terdapat bab 1 pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini terdapat A. Konteks penelitian atau latar belakang, B. Fokus penelitian atau rumusan masalah, C. Tujuan penelitian, D. Landasan teori, E. Kegunaan penelitian. Nah, kita masuk ke bab 2 yaitu metode penelitian, yang dimana di dalamnya terdapat A. Pendekatan dan jenis penelitian, B. Kehadiran peneliti, C. Lokasi penelitian, D. Sumber data, E. Prosedur pengumpulan data, F. Analisis data, G. Pengecekan keabsahan temuan, H. Tahap-tahap penelitian. Kita masuk ke bab 3 yaitu paparan data dan temuan penelitian, bab keempat tentang pembahasan, bab kelima penutup. Nah, kita akan masuk ke alternatif kedua atau format tetap 2, yang dimana di dalamnya terdapat bab 1 pendahuluan. Nah, pendahuluan ini di dalamnya terdapat A. Konteks penelitian atau latar belakang, B. Fokus penelitian atau rumusan masalah, C. Tujuan penelitian, D. Kegunaan penelitian. Nah, selanjutnya ke bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 paparan data dan temuan penelitian, bab 5 pembahasan, bab ke-6 penutup. Kita masuk ke alternatif ketiga yaitu format bebas. Di dalamnya terdapat bab 1 yaitu tentang pendahuluan. Di dalamnya terdapat A. Konteks penelitian atau latar belakang, B. Fokus penelitian atau rumusan masalah,
C. Tujuan penelitian. D. Metode penelitian. E. Landasan teori. Bab kedua yaitu